siapa yang tidak pasang niat di malam hari, fala siyamalah, maka enggak sah puasanya. Niat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama ta'yin, yang kedua tabyid, yang ketiga tikrar. Apa itu ta'yin? Menentukan puasa kita itu puasa apa. Jangan hanya sekedar puasa. Puasanya puasa apa? Puasa sunat, puasa ini, puasa itu. Harus kita sebutkan puasa fardu Ramadan. Terus sekalian, syarat berikutnya pada niat adalah harus ada tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu pasang niat harus di malam hari. Harus pasang niat di malam hari. Dari sejak kapan? Dari sejak buka puasa udah boleh. Setelah buka puasa atau begitu azan maghrib langsung niat puasa, itu juga udah boleh. Walaupun belum makan. Sahaja saya niat puasa untuk esok hari. Ataupun selepas maghrib, selepas tarawih, selepas witir, selepas menjelang tidur, atau di waktu sahur, enggak masalah. Yang penting jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh baru pasang niat. Nah, ini lewat ini. Ya? Imsak. Bagus, ya boleh. Ya, idealnya sih 10 menit sebelum azan subuh. Waktu imsak ya, kita pasang niat. Tapi Ustaz, kan ada hadis itu, Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, itu di waktu duha Nabi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, berarti sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Wahai Aisyah, hal lana min ghada, kita ada makanan siang enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Idzan as-sum, kalau begitu saya puasa. Nah, berarti Nabi kan baru pasang niat ini sekitar jam 9 atau jam 10. Kenapa Ustaz baru mengatakan Ustaz mengatakan harus pasang niat di malam hari? Iya, jawabannya ini Nabi masuk rumah Sayyidah Aisyah menanyakan makan siang berkaitan dengan puasa sunat, bukan puasa fardu. Nggak mungkin di bulan Ramadan Rasulullah SAW bertanya, ada makanan siang kita? Ada nasi untuk siang ini? Nggak mungkin. Ini di luar Ramadan, bukan puasa fardu, tapi puasa sunat. Sedangkan puasa fardu ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW sabda, man lam yubayyit as-siyama, siapa yang tidak pasang niat di malam hari, fala siyamalah, maka enggak sah puasanya. Ya, enggak sah puasanya. Jadi dari sejak tenggelam matahari atau azan maghrib sudah boleh kita berpuasa. Kemudian syarat sah niat yang ketiga adalah tikrar. Apa itu tikrar? Setiap malam pasang niat. Setiap malam pasang niat. Enggak cukup niat satu malam di awal Ramadan untuk 1 bulan. Enggak cukup. Kecuali mazhab Maliki. Kita mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhab Maliki mengatakan boleh niat awal Ramadan untuk 1 bulan. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena puasa itu ibadah tersendiri setiap harinya. Kalau seandainya 1 Ramadan itu ibadah puasa semuanya, 1 ibadah, bagaimana ketika kita berbuka puasa? Itu kan kita sudah selesai berarti dari puasa. Kalau masuk dalam kategori puasa juga, bagaimana kita makan dan minum di malam hari itu? Ya, maka dengan demikian setiap malam perlu kita pasang niat. Walau demikian bagus juga di awal Ramadan kita pasang niat untuk 1 bulan. Tujuannya kalau seandainya naudzubillah terlupa, ada masih dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan boleh niat awal Ramadan untuk 1 bulan. Tapi bagusnya setiap malam kita pasang niat. Makanya Bilal ya selepas witir mengingatkan jamaah salat tarawih, in wusyam rahimakumullah, pasanglah niat untuk puasa, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Tapi ada yang kurang tepat. Ketika niat puasa diulang sampai 3 kali. Untuk apa sampai 3 kali? Niat itu hanya sekali aja, nggak perlu sampai 3 kali. Memang ketika kita basuh wajah berwudu,
Ya, ada sampai 3 kali? Enggak. Niatnya cukup sekali aja. Ada enggak ketika kita sholat? Allah, kan hati kita memasang apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Perlu enggak sampai 3 kali? Allah usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi. Usolli fardhu. Enggak perlu, sekali aja cukup. Ya, tapi ada beberapa masjid, ada beberapa tempat in wasiyam rahimakumullah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala nawaitu, sampai 3 kali. Niat itu cukup sekali saja. Kemudian mau sekalian, berkaitan dengan rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ingat, dari sejak terbit fajar. Terbit fajar di antara tandanya adalah azan subuh. Tapi bukan tanda terbit fajar itu semata-mata dengan azan subuh. Bukan semata-mata tenggelam matahari itu dengan azan maghrib, karena takutnya ada masjid yang terlambat atau lebih cepat. Ya, ini kita harus paskan ini jam. Ya, jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi. Setiap buka puasa pengumumannya lebih cepat 2 menit. Lebih cepat 2 menit. Ini kapan kita ingatin ini? Gak bisa kita ingatin kecuali di hari ke-5 atau hari ke-7. Katanya, "Hai Bapak, kenapa azannya cepat kali? Di tempat lain kan belum?" Ada kalanya dijawab, "Di tempat lain sudah azan Ustaz." Kita patokannya bukan dengan tempat lain, tapi waktunya sudah masuk atau belum. Ada kalanya dijawab bagaimana? "Ustaz, ini jamnya kan beda-beda ini. Ya, untuk buka puasa saya pilih yang paling cepat." Kenapa yang paling cepat? Karena kan di antara sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. Iya, menyegerakan berbuka kalau waktu berbuka sudah tiba. Kalau belum tiba waktunya, ya nggak boleh. Kalau begitu kenapa nggak setel jamnya lebih cepat 5 menit, lebih cepat 10 menit, lebih cepat setengah jam? Ya. Jadi tidak salah kalau seandainya kita pastikan ini masjid ini lebih cepat, masjid ini lebih lambat, kita ambil yang paling lambat. Tujuannya apa? Agar lebih yakin. Tapi Ustaz nggak menyegerakan berbuka, menyegerakan, masih menyegerakan. Yang menunda-nunda itu sampai Isya baru kita buka puasa, atau selepas salat maghrib baru kita buka puasa. Itu melambat-lambatkan. Adapun melambatkan 1 menit, 2 menit demi lebih yakin bahwa puasa kita sudah tepat, waktu berbuka sudah tiba, itu lebih bagus. Ya, itu lebih menjamin bagi ibadah yang kita lakukan. Begitu juga dengan azan subuh. Makan. Bu, udah tiba waktu subuh. Makan terus, kan belum azan itu. Kan belum azan. Azan itu di antara tanda, bukan semata-mata tanda terbit fajar itu dengan azan subuh. Takutnya di masjid kita ada Bilal. Bilalnya minta izin karena ada acara di luar kota, sehingga ditunjuklah seseorang. Seseorang ini karena jarang-jarang, ya, datang ke masjid udah on time. Udah dihidupkan tip di masjid. Rupanya menjelang azan sakit perut dia, masuk ke kamar mandi. Rupanya berproses keluarnya. Kenapa? Karena tadi malam ada tiga rundi, ya. Udah lama dia, kira-kira udah lewat 3 menit barulah dia mau memandangkan azan. Nak berhenti. Bagaimana status puasa anak tersebut? Puasanya tidak dihitung. Kenapa? Karena sudah lewat 3 menit. Maksudnya apa? Yang seharusnya ketika dia menahan diri dari sejak terbit fajar, karena belum azan, makan terus, masih makan. Kan belum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kalau begitu teman sekalian, di rumah kita betulkan jam, kemudian harus ada imsakiyah, ya.
harus ada imsakiyah supaya kita tahu ini sudah tiba waktunya atau belum, agar tepat.